Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Dengan rasa syukur pada Tuhan, di Senin 26 Februari 2024, kita merespon berkat Tuhan dengan mau merendahkan diri kita, dibentuk oleh Tuhan dengan mendengar firman Tuhan. Untuk itu, mari Bapak Ibu kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan menyapa kita dari Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Marede mahamudi Jehovah, puji ma Jehovah, ainunga di palua ibana tondi ni halak napogos sian tangan ni aka parjahat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kala kita mengalami kekecewaan, kita mengalami keputusasaan karena yang terjadi, yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, yang diimpikan tidak sesuai dengan realita kehidupan. Keputusasaan bisa saja muncul kepada saya, kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang dimana ketika kita sudah berjalan dan melakukan kebenaran, tetapi hasil yang kita dapatkan dari lingkungan di sekitar kita adalah hal-hal yang salah, yang tidak berkenan di hati Tuhan dan tidak berkenan di dalam apa yang kita rasakan. Mungkin lebih spesifiknya hal-hal yang buruk yang kita rasakan. Hal itulah yang dirasakan oleh Nabi Yeremia. Dia berusaha senantiasa mengatakan hal-hal yang benar, mengumandangkan jalan Tuhan untuk kepada bangsa atau umat Tuhan, supaya berjalan di dalam kebenaran. Dia senantiasa mengatakan yang benar, berseru-seru dengan mengatakan yang benar, berjuang dengan keberanian, berjalan bersama Tuhan. Akan tetapi respon dari orang-orang di sekitar umat Tuhan tersebut adalah tidak baik, bahkan mencemooh, menyiksanya baik secara fisik maupun secara psikis. Bahkan dia dipenjara, dijebloskan, sehingga dia menanggung satu penderitaan siksaan yang sangat menyakitkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang hebat, yang luar biasa. Kesengsaraan yang dirasakan oleh Yeremia berubah menjadi satu kegembiraan, nyanyian, pujian untuk Tuhan. Kekecewaan yang dialami Yeremia berubah menjadi satu keberanian yang membuat dia untuk senantiasa berjalan mengakui rancangan Tuhan. Dan kekecewaan yang dia rasakan, hal-hal yang buruk yang dia rasakan,
membuat dia menjadi semakin lebih kuat dan lebih dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kadangkala kita bisa seperti Yeremia, kita mengatakan yang benar, membuat orang untuk berubah, berjalan bersama Tuhan, menasehati orang supaya kembali ke jalan Tuhan. Bisa saja kita merasakan cemooh, bahkan dibuli, bahkan juga dijauhkan, disisihkan dari lingkungan sosial kita. Hal ini bisa membuat kita kecewa, putus asa, sakit hati, menangis karena kita dibenci oleh orang-orang di sekitar kita. Hal ini karena kita mengatakan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, yakinlah kesengsaraan yang kita rasakan akan berbuah menjadi kegembiraan. Kekecewaan yang kita rasakan karena kebenaran memikul salib Tuhan, kita akan diubah menjadi orang-orang yang tangguh. Kegagalan yang kita rasakan akan diubah menjadi kegembiraan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan, mata hati Yeremia senantiasa mengarah kepada Tuhan, dan dia setia kepada Tuhan. Dan dia senantiasa berseru kepada Tuhan. Dan dia senantiasa menyandarkan dan berdoa, menyerahkan segala musuhnya di hadapan Tuhan. Dan dia menjadi mampu memuji Tuhan. Dan orang-orang yang tertindas seperti Yeremia menjadi kuat. Dan tangan orang yang berbuat jahat tadi menjadi orang miskin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah milikilah komitmen mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan adalah keputusan kita. Walaupun dalam keadaan menangis, menderita, bahkan diolok-olok oleh dunia ini. Mengikut Tuhan, memikul salib adalah satu yang indah. Dan salib itu akan berubah menjadi kegembiraan. Karenanya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah apapun yang kita rasakan, beban apapun yang kita rasakan bisa saja membuat kita tidak nyaman, sakit hati, menangis, memendam. Hari ini firman Tuhan katakan, sampaikanlah itu semua di hadapan Tuhan. Berdoalah kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Karena tangan Tuhan lebih kuat dan kuasa Tuhan lebih kuat dari orang-orang jahat yang mencoba menyakiti anak-anak Tuhan. Percayalah. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami senantiasa menyanyi, memuji-muji nama-Mu. Walaupun di dalam keadaan kesesakan hati kami, jiwa kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang penuh kuasa, Allah kami yang hebat, yang mampu mengubah semua kesedihan, beban yang berat menjadi satu sukacita. Tuhan, mampukan kami berjalan bersama Tuhan. Mampukan kami Tuhan berani berjalan dan mengatakan hal yang benar, berbuat yang benar,
menyenangkan hati-Mu, sehingga kejujuran senantiasa ada di dalam hidup kami. Bagi anak-anak Tuhan yang berseru-seru pagi ini, tolong Tuhan, dengarkanlah doa kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun, baik kelahiran, pernikahan. Tolong Tuhan berikan umur yang panjang disertai dengan kesehatan yang baik, dan hidup mereka menjadi lebih bermakna bagi banyak orang. Bagi anak-anak Tuhan yang akan memulai pekerjaan di pagi hari ini, baik di kantor, sebagai abdi negara, sebagai wira swasta, baik yang berusaha di pasar, di pinggir jalan, di warung, dimanapun Tuhan, anak-anak Tuhan untuk bekerja. Berkati Tuhan, jagai anak-anak-Mu Tuhan, jagai kami, hati kami Tuhan, untuk senantiasa bekerja, berbuat yang baik di dalam kejujuran dan takut akan Tuhan. Apapun hasil kami pagi ini, hari ini, berkatilah Tuhan, supaya itu menjadi berkat bagi kami dan keluarga kami. Bagi anak-anak kami Tuhan yang bersekolah, tingkat SD, SMP, SMA maupun yang kuliah, yang dekat maupun yang jauh dari kami, tolong Tuhan berikan kemampuan, daya ingat yang baik dan semangat untuk anak-anak kami mencintai pengetahuan dan mencintai akan Tuhan. Tolong Tuhan jagailah hati anak-anak kami untuk tetap setia berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Jagailah pemimpin-pemimpin kami untuk senantiasa hati mereka tertuju kepadamu, dan mereka senantiasa melayani, berbuat yang terbaik untuk bangsa kami. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah berseru-seru kepadamu hari ini, yang mengutarakan segala sukacitanya dan bebannya Tuhan. Biarlah Tuhan namamu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa memohon kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Amin.